Yang kedua, wal imamul adil, imam pemimpin yang adil, Pak. Jadi boleh Bapak datang ke Pak Lurah, datang ke Pak RT, ke Pak RW, ke pemimpin lah Pak ya, sampai presiden. Ya, kalau dia pemimpin yang adil, minta doa dari dia. Pak Lurah, kita tahu Lurah ini soleh umpamanya ya. Tolong doakan saya Pak Lurah. Karena doa Pak Lurah ini, pemimpin adil ini, insya Allah diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan penyakit saya Allah sembuhkan Pak Lurah, doakan saya. Boleh nggak Pak? Boleh. Jaminannya dari Nabi, wal imamul adil, pemimpin adil itu makbul doanya. Pertanyaannya, kira-kira ada nggak sekarang pemimpin zaman sekarang yang adil? Ada nggak? Ada lah Pak, jangan bilang nggak ada. Cuman sedikit lah gitu. Ada, cuman nggak terkenal dia. Insya Allah. Yang ketiga, wada'watul matlub, ya, wada'watul madlumi, orang yang terjalimi. Jadi kalau ada orang terjalimi, minta doanya. Ya, orang-orang duafa, orang-orang yang lemah, yang terzalimi, datengin dia. Pak, Ibu doain saya ya Pak. Insya Allah doa mereka makbul. Orang yang terzalimi. Iya. Ini hadis riwayat Ahmad, hadis yang ke-305. Itu adab yang keberapa Pak? Yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, iqra'u bismillahi indal bad'i fil iftar. Membaca basmalah ketika mulai buka. Tadi waktu maghrib kan kita mau buka tuh, ya Pak. Jangan lupa bismillah, minimal bismillah ketika minum atau makan tamar atau kurma. Itu adab. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala fa in nasiya ayyadhkurasmallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhirahu." Ya. Ini dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Apabila salah seorang di antara kalian makan atau minum, maka hendaklah ia menyebut nama Allah Ta'ala dengan ucapan bismillah. Jika ia lupa, fa in nasiya, kalau lupa karena saking semangatnya buka puasa, apa langsung negak air, langsung makan pas sudah dimakan baru ingat, ya Allah belum baca basmalah. Ya, fa in nasiya ayyadhkurasmallah ta'ala, kalau lupa kita ngucap basmalah ketika minum, makan, ketika buka puasa, ya, di awalnya berarti sebelumnya, maka falyakul, kata Nabi, ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu kalimat kalau kita lupa baca bismillah ketika mau makan atau minum, ketika buka, atau ketika di luar Ramadan juga nggak apa-apa. Ya, kita kalau mau makan juga pakai bismillah kan. Tiba-tiba udah makan setengah, udah mau habis baru ingat, ya Allah belum bismillah. Baca ini, ya, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Ditutup Pak, awal akhir, sehingga setan yang ikut makan tuh muntah dia. Waktu kita makan nggak baca doa, setan ikut makan, kenyang dia. Begitu kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, langsung muntah lagi dia. Ya, nggak masuk dia. Ini adab. Ya, kemudian yang keberapa ini? Yang keempat. Qaddimu at-ta'ama as-sunnata 'indal iftar. Mengutamakan hidangan sunnah ketika berbuka. Ya, dianjurkan untuk mengawali berbuka dengan beberapa biji kurma atau rutob. Nabi itu senang rutob. Rutob itu apa Pak? Kurma basah atau kurma muda. Ya, jika tidak ada, gantinya apa? Kurma kering, tamar.
Kalau kurma kering juga nggak ada, gantinya apa? Air putih, air bening, putih susu berarti ya, air bening. Atau ganti dengan air yang manis, tapi jangan terlalu manis. Syukur-syukur manisnya manis bukan buatan, tapi manis alami kalau bisa. Apa contohnya Pak? Teh manis tapi gulanya pakai gula jagung umpamanya. Ya, jangan gula tebu. Pokoknya manis ya, jangan terlalu manis. Ya. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayusalliya ala rutbatin. Fa illam takun rutabatun fatumairatun fa illam takun tumairatun hasawatin min ma'in. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat, ya, sebelum sholat maghrib Pak. Jangan mentang-mentang kuat azan belum minum, ya, terus qomat belum minum, mentang-mentang mantuk muazin dia, sampai sholat belum minum, belum buka maksudnya, sampai sholat sunat belum buka juga. Ini enggak ahsan ini. Nabi Muhammad tuh makan minum begitu azan sebelum sholat, ya, dengan rutab atau kurma basah. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika tidak ada juga tamar, yaitu beliau meminum seteguk air zam-zam, cukup, minimal membasahi tenggorokan. Nah, setelah kita minum atau makan tamar, rutab atau tamar, atau minum, hanya minum saja. Nah, adab yang kelima, iqra'u doa ba'dal iftar. Setelah itu kita berdoa. Doanya gimana? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala. Rasulullah bersabda, idza aftara qala, ketika beliau itu iftar, buka dengan air atau dengan kurma, qala, beliau berdoa, dahabad doma'u wa bataratil awruqu wa sabatal ajru insyaallah. Doa ini dibaca setelah kita minum atau makan kurma. Kan di awal sudah bismillah tadi Pak, betul nggak? Bismillah, kurma, air. Nah, setelah selesai 3 butir dan air, doa ini dibaca, dahabad doma'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Apa artinya Pak? Dahabad doma'u, telah hilang ya haus, telah hilang lapar, dan urat-urat telah basah, dan pahala insyaallah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adab. Jadi tidak langsung maghrib dahabat doma'u, kan belum dimakan, kan belum terasa apa di tenggorokan, belum ya Pak ya. Doa ini dibaca setelah kita makan dan minum. Awalnya basmalah, bismillah. Setelah masuk 1 kurma atau 3 kurma dan minuman, baru baca doa ini. Ya, ini sudah hafal ya Bapak-bapak ya, saudaraku semua. Baik, adab yang ke-6. Qaddimut ta'ama lis-shaimina. Dari Zaid bin Khalid Az-Zuhani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maksudnya setelah buka ya Pak, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Nah, ini adab juga Pak. Di samping kita makan minum, siapkan juga untuk orang lain, du'afa. Kalau bisa di sini ada nggak program menyiapkan iftar di meja atau di jalanan itu Pak, bagi yang lewat-lewat tuh, kita ada nggak di sini? Di dalam. Kalau yang masih saya itu di pinggir jalan, di pinggir jalan raya.
ibu-ibu biasanya ya, ibu-ibu RW, majelis taklim, masang meja, udah siapin tuh per paket, isinya ada kurma, dikasih air satu, ada lontong sebagainya lah gitu ya. Yang lewat semua dikasih. Ya, kalau nggak di perapatan, kan banyak orang lewat tuh Pak. Kan banyak juga orang yang sedang safar Pak. Saya udah merasakan, lagi safar pulang kerja Pak, maghrib di jalan Pak, cari air susah Pak. Tiba-tiba ada orang lagi bagi-bagiin, alhamdulillah. Itu pahalanya besar Pak. Dapat pahala sebagaimana pahala orang yang sedang saum. Berapa orang yang kita kasih? Nah, mudah-mudahan masjid ini menjadi makmur ya, karena memang meluaskan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan makan orang yang puasa. Tapi pada saat buka ya Pak, jangan siang-siang dikasih makan, dosa. Jadi salah keliru memahami hadis. Barang siapa memberi makan orang berpuasa, maka dia dapat pahala sebagaimana pahalanya orang itu. Siang-siang dikasih makan, kan lagi puasa ya? Salah Pak, dapat dosa malah. Menjelang buka maksudnya, pas untuk buka puasa. Yang terakhir, yang ketujuh ya, idza quddima lakumut ta'am fala tansau asyukra wal imtinana bid-du'ai. Jika diberi hidangan berbuka, kita kan juga sering nerima nih Pak. Itu kalau Bapak umroh, jangan umroh Ramadan Pak, umroh biasa aja. Itu kalau Senin Kamis itu suka ada apa Pak? Iftar jama'i kan di Madinah, di Mekah. Digelar tuh, orang-orang kaya itu pada berebut Pak. Apalagi Ramadan ini. Jadi orang-orang kaya di Saudi itu Pak, mereka tahu hadis ini. Besar pahalanya, mereka itu orang kaya nyiapin iftar seenak mungkin. Bahkan dia membayar orang nyari apa? Nyari jamaah. Pokoknya dia buka lapak ke sini, buka lapak dengan makanan menu yang luar biasa. Kan nggak ada orang tuh, dia nyuruh orang nyari orang, dibayar Pak. Kalau di kita gimana? Orang Saudi itu membayar orang untuk nyari orang supaya makan makanannya, supaya laku makanannya, sedekahnya. Itu di sana Pak. Kalau di sini ada nggak berani bayar Pak? Tolong dong Pak, ini saya bayar nih 100.000, tolong cari orang supaya dia mau makan di rumah saya. Gitu nggak di sini? Wow, nggak ada Pak, nggak ada. Langsung berebut Pak. Ya, di sana luar biasa. Nah, kata Nabi, idza qaddima lakum at-ta'amu fala tansau asyukra wal imtinana bid-du'a. Jika diberi hidangan berbuka, katakan Bapak lagi umroh ya, ada hidangan tuh Pak, gratis Pak dari agnia orang Saudi itu. Ada doanya Pak. Ya, doa yang bisa diucapkan untuk mereka yang menerima hidangan dari orang lain ketika buka puasa. Ya, doanya gimana? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Hafal Pak? Sudah hafal? Kalau nerima buka dari atau sahur ya dari orang lain itu ya, kita terima di samping alhamdulillah. Terus Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada mereka, maksudnya kepada agnia yang memberi kepada kita itu, ampuni mereka dan berikanlah rahmat kepada mereka. Itu doa kita yang menerima ya makanan minuman dari agnia ketika iftar, ketika buka puasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian ya, pas jam 6 lewat 1 menit sudah masuk suruk. Bisa ditambahin, kalau saya tambahin berapa menit? Suruk itu jam berapa? Jam 5 lewat berapa? 58. Supaya tidak pas terbitnya matahari ya, kita lewatin sekitar 10 atau 15 menit. Karena ada larangan-larangan sholat ya. Pertama ketika matahari terbit, yang kedua ketika zawal. Jam 12 sebelum azan zuhur itu kan pas zawal, itu pas matahari pas lurus ya. Yang ketiga ketika matahari menjelang terbenam. 3 waktu sholat yang dilarang. Maka
suruk yang ada di papan itu kita tambahin. Ya, 10 atau 15 menit. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian. Jika ada yang ingin diskusi, monggo Pak. Kalau ada.